Saya tadi salah. Saya saya membayangkan ini agenda satu diakhiri di ruang besar. Ternyata bukan. Kalau agenda satu kan diakhiri di ruangan besar ya. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya. Saya share screen dulu. Ya. Lanjutan umpan balik WOG, manajemen ASN dan pelayanan publik. Umpan balik. Jadi kan begini. Umpan balik ini kita ada 9 orang di dalam. Kita konkretkan saja untuk memvalidasi isu. Paling tidak ada gambaran isu dari Bapak dan Ibu. Yang mana isu yang Anda rumuskan untuk mewakili whole of government, yang mana isu yang mewakili manajemen ASN, yang mana isu yang mewakili pelayanan publik. Kalau toh itu dianggap belum mewakili, kita seminarkan bersama, bukan diseminarkan ya. Kita diskusi bersama, silakan Bapak dan Ibu memberi masukan. Olehnya tidak bisa dihindari, untuk sesi ini terpaksa kita menunjuk satu-satu, sehingga semua giliran menyampaikan isu yang mewakili 3 mata pelatihan sebagai bentuk dari umpan balik. Baik. Oh, ini konsep tadi. Ini tadi Human Development Index ya. Indonesia itu 109. Catatan UNDP tahun 2020 Indonesia ranking 107 dari 189 negara. Saya cek di atasnya ada Filipina, ada Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei untuk Asia Tenggara. Yang saya tidak temukan Kamboja dan Timor Leste. Ini yang saya katakan tadi, yang kita bahas tadi. Jadi ini bukan cerita orang Gorontalo bilang bukan cerita uang angin, fakta. Inilah posisi kita di antara negara-negara lain di dunia. Jadi tahun 2020 ini Indonesia ranking 107 dari 189 negara. Jadi masih banyak negara yang lebih parah dari kita. Ya. Baik, ini sekedar tadi, sekedar meyakinkan Bapak dan Ibu betapa strategisnya pembangunan di sektor kesehatan. Sering orang mengatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan tidak ada segala-galanya. Makanya itu mari kita tindak lanjuti ini perubahan dengan memvalidasi isu, menelusuri perubahan, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Paling sedikit perbaikan itu bermanfaat di ruang lingkup pekerjaan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu di puskesmas, usahakan isu yang diangkat itu mampu memberi kontribusi terhadap perbaikan pelayanan publik di puskesmas. Andaikan Bapak dan Ibu di IGD, ya paling tidak di IGD itu apa yang bisa diperbaiki. Kira-kira begitu ya. Ya. Baik, kita kembali ke umpan balik. Nah, isu yang kita angkat ini nanti setelah tervalidasi, ditelusuri sebabnya, setelah ditemukan penyebab dominan, maka penyebab dominan itu dibuatkanlah intervensinya, gagasannya. Dimunculkan gagasan. Gagasan ini sedapat mungkin dia bersifat inovatif. Yang dimaksud dengan inovatif itu ada kebaruan. Ada hal yang baru yang Bapak dan Ibu kontribusikan kepada tempat tugasnya. Nah, kemudian gagasan inilah yang kemudian dituangkan dalam tahapan-tahapan pekerjaan yang ada di rancangan itu. Paham Bapak Ibu? Makanya sering saya katakan bahwa rancangan aktualisasi itu berbasis isu dan gagasan.
tidak akan ada gagasan tanpa isu. Dan tidak pernah ada pekerjaan kalau tidak ada gagasan. Nah, menyelesaikan gagasan itulah sehingga muncul rentetan pekerjaan. Pekerjaan inilah yang dituangkan ke dalam rancangan. Kemudian di tahapan-tahapannya itu dimasukkanlah nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar yang Bapak dan Ibu sering singkat dengan aneka itu. Nah, seminar rancangan nanti itu ibarat Bapak dan Ibu berjanji atau berikrar di hadapan mentor, penguji, dan coach. Janjinya apa? Misalnya, saya akan memperbaiki di puskesmas saya di bidang ini untuk menyelesaikan isu ini dengan gagasan ini. Pekerjaannya sebagai berikut. Tahap 1 persiapan. Tahap 2 penyiapan bahan. Tahap 3 membangun sistem. Atau apalah yang menjadi gagasan itu, Bapak. Setelah membangun itu kemudian implementasi. Setelah implementasi itu arti evaluasi dan seterusnya. Jadi berawal dia dari isu. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu sudah ada isu yang ada di pikiran masing-masing. Mari kita rasionalkan isu itu. Bagaimana cara merasionalkan? Pertama, pastikan dia menjadi bagian dari pekerjaan Bapak dan Ibu, bukan pekerjaan orang lain. Jangan Bapak dan Ibu mencangkul di coupling orang. Usahakan yang menjadi kewenangan pekerjaan yang dilakukan selama ini. Baik, apa perlu ditunjuk atau secara sukarela saja? Siapa duluan menyampaikan isunya, baru kita rasionalkan bersama. Silakan, siapa duluan menyampaikan isunya mewakili 3 mata pelatihan? Silakan. Ayo, siapa yang duluan? Silakan. Orang dewasa itu sebaiknya tidak ditunjuk. Siapa duluan? Kayaknya Pak Agustiar yang sudah. Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Apa isu pertama? Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan tentang vaksinasi COVID-19. Ya. Itu di isu pelayanan, mewakili. Pak. Tunggu dulu, itu isu mewakili. Pelayanan, Pak. Ya, mantap. Pelayanan publik, Pak. Ya, kasih jelas pelayanan publik. Terus yang kedua, mewakili WOG, rendahnya kolaborasi dalam pelaksanaan penyuluhan di Posyandu, Pak. Ya, mantap. Yang ketiga? Yang ketiga, manajemen ASN, Pak. Kurang disiplinnya perawat di puskesmas pasokan, Pak. Mantap. Nyaris tidak ada lagi yang diperbaiki. Isunya semua mewakili mata pelatihan. Dan tidak ada keliru dalam penempatannya. Dan saya berharap semua sudah begini. Tinggal divalidasi saja itu. Tinggal di brainstorming. Bagus kalau brainstorming itu juga mentor hadir. Kalau ada mentor kan enak. Pak, ini menurut pengalaman saya 6 bulan terakhir di sini, menjalani tugas ini, yang pertama itu dari sisi pegawai saya lihat masih rendah disiplinnya petugas yang ada di IGD. Apa di mana tadi? Di puskesmas, di perawat, kurangnya disiplin perawat. Iya, Pak. Kemudian dari sisi kerjasama, dari sisi integrasi atau keterpaduan, saya juga melihat masih ada sisi lemahnya. Berapa kali saya ikut penyuluhan, kayaknya masih ada hal-hal yang perlu dibenahi di integrasi. Nah, yang ketiga, apa yang pertama tadi? Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang vaksinasi COVID, Pak. Iya. Kalau saya bagus, pengetahuan itu diganti dengan partisipasi, rendahnya partisipasi.
Jadi keikutsertaan mereka yang rendah. Apa penyebabnya? Boleh jadi pengetahuan. Jadi gejalanya partisipasi mereka rendah. Apa yang menyebabkan itu? Boleh jadi pemahaman. Ya macam-macam lah. Bisa yang menyebabkan kenapa orang rendah partisipasinya ketika dilaksanakan vaksinasi di wilayah puskesmas titik-titik. Saya kira ini sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Namun demikian saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain kalau ada masukan atau pertanyaan kepada Pak Agustiar, silakan. Ada yang mau klarifikasi atau menambahkan atau mempertanyakan, boleh, silakan. Ada? Tidak ada yang mau komentari itu? Sudah Ada yang mau bagus, komentar? Pak. Ya. Pak siapa ini? Sudah bagus, Pak. Oh, sudah bagus. Bagus. Itu termasuk komentar juga itu. Bagus. Jadi sudah bagus, Pak ya. Bagus, sangat bagus. Saya juga mengatakan itu sangat bagus. Nah, tinggal nanti Pak Agustiar memvalidasinya itu. Nah, paling tidak unsur subjektivitas kita sudah menggiring kita ke arah itu. Karena menurut pengalaman, kira-kira Pak Agustiar di antara 3 isu ini kemungkinannya nanti arahnya ke isu mana ini? Kalau yang pertama, Pak. Oh, partisipasi dalam rangka COVID ya? Iya, Pak. Karena ada sifatnya darurat, Pak. Nah, itu memang bagian dari tugasnya kita. Iya, Pak. Oh Pak, iya. kebetulan tim Bagus. vaksinator, Pak. Oh, mantap, mantap. Oh, udah cocok itu. Nah, pertanyaannya ini tanpa alat sudah boleh dibuat. Misalnya pertanyaannya begini, apa gagasannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19? Kira-kira apa gagasan yang ada di pikirannya Pak Agustiar? Memberikan informasi yang betul, Pak. Kan sekarang banyak hoax tentang vaksin. Jadi kita berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat vaksin dan yang banyak beredar itu banyakkan hoax, Pak. Ya, mantap. Jadi begini ya, ini kita sudah mulai mengarah ini, bukan lagi sudah masuk ke relung-relungnya, pendalamannya sudah mengarah ke rancangan aktualisasi. Isunya sudah tervalidasi, kemudian gagasannya sudah mulai nampak. Jadi gagasannya itu memberi pemahaman. Nah, sekarang saya mau pastikan, apakah cara atau alat digunakan itu inovatif atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, dalam rangka memberi pemahaman yang benar itu, menggunakan cara apa? Dengan cara apa? Salah satunya penyuluhan, Pak, bisa secara langsung. Nah, jadi begini. Juga lewat media seperti pamflet. Ya, baik. Jadi begini. Kalau penyuluhan konvensional itu sudah pasti tidak ada inovasinya. Sudah pasti. Lewat pamflet juga kita lihat dulu pamfletnya model bagaimana. Kalau hanya sekedar membuat banners, kemudian buat pamflet dibagi-bagi, itu juga ada inovasinya tapi sangat sedikit. Masih sangat minim inovasinya. Nah, coba cari yang lebih kreatif lagi. Nah, kalau sudah menemukan nanti caranya itu sudah lahir judulnya. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID
melalui titik-titik itu di situ letaknya inovasi. Melalui apa itu? Kalau hanya melalui penyuluhan, betul itu nyambung pekerjaannya, cuman penyuluhannya yang tidak inovatif. Karena itu barang sudah sejak tahun 70-an orang sudah lakukan. Nah, disitulah kita ditantang berpikir kreatif. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat untuk ikut dalam vaksinasi dengan instrumen apa, dengan alat apa, atau dengan cara bagaimana. Pastikan alatnya atau caranya inovatif. Jadi ini berlaku untuk semua ya. Begitu semua. Siapa tahu nanti yang lain tidak dapat kesempatan karena waktu terbatas. Tetapi yang dituntut di rancangan itu seperti itu. Sudah ketemu isunya, sudah tervalidasi isunya, sudah diketemukan penyebabnya. Penyebabnya itu karena apa? Pemahaman. Kurang pemahaman. Maka solusinya itu adalah meningkatkan pemahaman. Nah, bagaimana meningkatkan pemahaman dengan cara partisipatif? Dengan cara inovatif. Supaya dia ikut berpartisipasi. Coba kita diskusi. Gimana caranya? Apa yang bisa kita beri masukan kepada Pak Agustiar untuk menyelesaikan kasus itu? Menyelesaikan masalah itu. Penyebab kurang pahamnya masyarakat sehingga rendah partisipasinya. Bagaimana caranya mendongkrak atau mengoptimalkan atau meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pemahaman. Coba yang lain. Kita umpan balik. Anda beri umpan lagi atau balikan ke Pak Agustiar. Silakan. Silakan. Siapa yang bisa memberi masukan? Bagaimana caranya supaya yang dilakukan Pak Agustiar ini diyakini ada unsur inovasinya? Kalau hanya melakukan penyuluhan, menyebarkan pamflet ini sejak tahun 80-an juga sudah ada dia. Izin Pak. Ya, silakan. Pak siapa ini? Halid Pak. Ya, Pak Halid, silakan. Mungkin kalau inovasi bisa menggunakan lintas sektor Pak. Jadi penyuluhannya dibawa juga lintas sektor terkait. Mungkin selama ini penyuluhan mungkin cuma tenaga kesehatan. Bisa juga mungkin dipanggil dari desa, dari kecamatan, dari kepolisian. Kalau begitu penyebabnya bukan pemahaman. Kalau itu solusinya berarti rendahnya partisipasi masyarakat ini bukan karena pemahaman dia. Karena penyuluhannya yang tidak terpadu. Begini misalnya contoh Pak, kalau di Wakai itu kan salah satu yang bikin warga tidak mau vaksin itu karena suara-suara nyaring dari anggota dewan Pak. Anggota dewannya sendiri yang tidak mendukung program pemerintah yang vaksinasi ini. Nah, tidak mendukung karena kenapa? Tidak paham? Iya, karena dia tidak paham, jadi dia sebarkan juga ketidakpahamannya kepada masyarakat yang lain. Jadi masyarakat lain anggap dia ini kan, jadi itu yang dimaksud Pak Tiar tadi. Masyarakat tidak ikut karena tidak paham. Jadi gejala yang tertangkap rendah partisipasi. Setelah ditelusuri, satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman. Nah, makanya dia mau intervensi. Bagaimana terapi untuk meningkatkan pemahaman. Nah, sekarang yang kita pikirkan terapinya itu harus inovatif. Kalau hanya mengatakan penyuluhan, itu konvensional. Sudah lama orang gunakan cara itu. Sudah lama orang gunakan penyuluhan itu dari tahun 70-an sudah ada itu. Nah, coba sinilah tantangannya berpikir kreatif itu. Kalau membuat pamflet, ya ini masih mendingan, masih ada inovasinya sedikit. Jadi kita sudah tidak berdebat lagi soal penyebab. Bukan lagi penyebab keterpaduan dia, tapi sudah karena penyebab pemahaman saja. Makanya kita sudah konsen. Artinya alat sudah menunjuk ke pemahaman.
Kita sudah konsen di situ, ini penyebabnya. Sekarang bagaimana menyembuhkan itu? Dengan cara-cara yang inovatif. Nah, di sini salah satu yang berat itu, Pak, melahirkan hal-hal yang inovatif. Agak berat itu. Berat. Makanya definisi inovatif itu tidak harus original asli, betul-betul baru, tidak. Coba adopt, coba cari dia. Kasus yang sama terjadi di daerah lain. Saya yakin itu, Pak. Terjadi di Jakarta, terjadi di Bandung, terjadi di Sumatera. Hanya cara penyelesaiannya yang berbeda. Nah, cara itu yang kita adopsi. Kita bawa ke tempat kita. Makanya inovatif ini. Coba baca pengertian inovasi. Tidak harus penemuan asli. Tidak. Dia bisa replikasi, bisa adopsi tambah replikasi, asalkan jangan copy paste. Itu yang dibikin di sana, itu juga dibikin di sini, baru kita mengaku ini temuan saya ini, Pak. Nggak bisa. Yang sekarang yang terkendalanya Pak Agustiar ini di situ, menemukan solusi yang inovatif. Kalau isu sudah, penyebab sudah, nah sudah rasional itu penyebabnya, sudah ada hubungan sebab akibat antara penyebab dengan akibat. Ada hubungan causality. Gara-gara pemahamannya rendah, maka partisipasinya rendah. Nah, nyambung kan itu? Logis. Sekarang untuk mendongkrak partisipasi itu melalui peningkatan pemahaman, pertanyaannya dengan cara apa? Kita bicara alat sudah ini. Bicara alat atau cara. Jadi gampang-gampang susah ini barang. Gampang-gampang. Tetapi walaupun Bapak dan Ibu nanti tidak menemukan hal yang inovatif, yang penting ada kegiatan. Bikin pamflet saja sudah pasti diapresiasi. Cuma apakah masuk 5 besar belum tentu. Karena pasti ada teman-temannya Bapak di kelompok lain yang lebih kreatif. Dia lebih bisa menemukan ini dan itu. Untuk menemukan hal yang inovatif itu pekerjaannya gampang-gampang mudah. Gampang-gampang sulit. Bukan gampang-gampang mudah, gampang-gampang sulit. Makanya kalau ada masukan, kira-kira bagaimana ini? Mengganti penyuluhan itu dengan apa bagus? Izin Pak menjawab. Ya. Mengganti penyuluhannya boleh dengan cara kayak membuat video rekaman begitu Pak. Kasih lihat kepada ini bahwa misalkan ada salah satu masyarakat yang sudah suntik vaksin, bilang ini buktinya selama sudah berapa hari vaksin tidak ada kejadian apa-apa, supaya menarik mereka Pak. Bahwa ini yang inovatif Pak. Yang begitu-gitu itu inovatif. Sehingga berbasis IT. Ya sudah inovasi. Inovasi. Kasih banyak informasi seperti ini. Ini kan perkelahian konsep kan. Antara yang pro dengan kontra. Jadi itu yang inovatif. Sarannya Ibu Asriani tadi itu sangat inovatif. Sudah, kalau itu dipertaruhkan, sudah mau saya berkeyakinan tinggal kemampuan mempertahankan. Ada kecenderungan masuk 10 besar. Tapi kalau bikin pamflet, mohon maaf ya, kalau hanya pekerjaan tambahan bikin pamflet boleh. Tapi idenya harus inovatif. Jadi buatlah ya peningkatan pemahaman berbasis IT itu. Anda bikin di YouTube tutorial atau apa sifat. Nah, apalagi kalau tadi itu ditemukan orang lokal, apalagi orang yang berpengaruh, dan dia sudah melalui vaksin, dan dia memberi testimoni bahwa bagusnya mau divaksin itu, kemudian disebarluaskan itu informasi. Wah, itu baru inovatif, sangat inovatif. Sangat inovatif. Ya. Begitu Pak Agustiar. Sangat bagus. Ini bagus umpan balik. Nah, tinggal dikemas dalam judul. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan COVID-19 melalui penyebarluasan informasi atau apa? Melalui yang jelas dia itu terakhir berbasis IT. Karena kita menggunakan IT ini. Kita sebarluaskan di YouTube di mana terserah. Jadi melalui
testimoni melalui peran serta tokoh, bukan peran serta. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan COVID-19 melalui pendekatan tokoh masyarakat boleh Pak? Boleh, berbasis IT, basisnya IT. Jadi peran serta masyarakat itu disebarluaskan kayak penyuluhan. Kan sama dengan penyuluhan itu Bapak. Cuma kita tidak mengumpul orang kemudian diceramai tidak. Dengan menonton itu kan, ini Pak ketua adat di ini sudah divaksin. Wah, ternyata hasilnya bagus. Wah, ini Pak kepala desa sudah divaksin juga. Bikin dia pernyataan semacam testimoni. Baru itu yang disebarluaskan. Nah, itu baru ada nilai inovatifnya. Sangat inovatif. Jadi begitu Bapak Ibu. Baik, saya kira kalau masih ada yang lain tambahan ke Pak Agustiar, silakan. Saya kira cukup ya. Ini lumayan ini. Karena dipikirkan 10 orang. Satu orang punya isu, gagasannya dipikirkan 10 orang. Nah, di sini bagusnya umpan balik ini. Makanya sebenarnya Bapak dan Ibu memaksimalkan pemanfaatan ruang ini, umpan balik ini. Karena ada orang lain memikirkan masalah kita. Bagus, makasih banyak Pak Agustiar. Saya apresiasi. Dan terima kasih juga Ibu siapa? Ibu Asriani ya, bagus. Kemudian Pak Khalid, siapa Pak Khalid tadi ya? Baik, selanjutnya siapa lagi? 3 isu minimal. Lebih dari 3 juga bagus. Siapa lagi yang lain? Silakan. Izin Pak, saya boleh. Ya. Silakan. Ibu siapa ini? Asnawati Pak. Oh iya. Apa isunya? Kalau isu yang pertama yang tentang WOG, kurangnya kerjasama bidan desa dan aparat desa mengenai kasus ibu hamil risiko tinggi, Pak. Bagus. Lalu 1. Kalau yang kedua manajemen ASN, adanya PNS di puskesmas yang malas masuk usai libur Lebaran. Disiplin itu, sama dengan disiplin itu. Jadi kemas kata disiplin saja, rendahnya disiplin. Terutama pasca Lebaran. Pasca Lebaran. Jadi rendahnya disiplin. Nggak apa-apa sama dengan yang lain, nggak apa-apa. Ya, yang ketiga? Yang ketiga pelayanan publik, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang bahaya anemia. Bahaya? Anemia Pak. Oh iya. Lantas, walaupun ini belum divalidasi, kemungkinannya menurut Ibu, kalau pengalaman Ibu selama ini mengarah kemana nanti? Kalau saya banyak terima kasus Pak di tempat kerja itu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang bahaya anemia Pak. Oh iya. Iya, karena rata-rata yang saya rujuk semua tentang anemia. Ya. Pasti kasusnya tentang anemia. Ya. Tetapi nanti kalau ditanya penguji, tetap ini melalui proses validasi ya, mulai validasi dengan menggunakan menggunakan alat ini yang diselesaikan secara brainstorming atau FGD. Ya, terpilihnya isu itu tetap melalui validasi ya. Validasi dengan menggunakan dengan cara kalau bukan curah pendapat atau brainstorming ya FGD. Nah, dengan rendahnya pemahaman Ibu tadi tentang apa tadi itu? Anemia, kira-kira anemia ya? Iya Pak. Anemia itu apa sih? Ini penyakit ini Pak karena kekurangan HB. Oh. Lantas gagasannya nanti? Gagasannya saya penyebabnya Pak ya? Bukan gagasannya, penyebabnya sudah. Karena rendahnya tadi. Dia partisipasinya apa tadi yang pertama tadi? Rendahnya. Ini kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang anemia, Pak. Tentang anemia ya? Iya.
tentang anemia. Oke. Kurangnya Pengetahuan ibu hamil tentang penyakit anemia, Pak, kasus Kenapa anemia. dia tidak tahu itu ya? Kalau kita telusuri sebabnya. Itu biasanya kadang ibu hamil ini, Pak, kayak pertama dia malas periksa, dia kayak anggap remeh tentang kehamilannya, jadi sehingga dia jarang ke puskesmas, baru tidak konsumsi obat tablet tambah darah, Pak. Jadi Itu kurang akibat. pengetahuan. Itu karena rendahnya berakibat itu. Yang kita telusuri sebab dia tidak paham itu. Sebabnya Kurangnya pemahaman itu, coba ditelusuri apa sebabnya dia itu rendah pemahaman dia tentang penyakit anemia itu. Karena penyebabnya itu mau diselesaikan. Kalau yang ibu cerita tadi itu akibat itu. Dia tidak mau minum obat, tidak mau datang ke puskesmas, itu akibat. Bukan sebab itu. penyebabnya itu kurang pengawasannya ini keluarga. Ya, boleh lemahnya dengan pengawasan konsumsi satu. obat. Iya, konsumsi obat. Yang Nah. kedua ini punya kurangnya apa namanya ini sosialisasi ketika kelas ibu hamil, dia tidak terlalu mendengarkan tentang penjelasan ini kasus anemia, tanda-tanda bahaya kehamilan. Ya, berarti memangnya dari sisi petugas bisa saja pengawasan ya. Pengawasan tidak maksimal. Dari sisi ibu itu kurangnya pengawasannya, Pak. Kalau dari ibu dan keluarganya kurang pengawasannya dari keluarga atau suaminya tentang meminum obat itu. Saya kira penyebab itu kan pengetahuan juga ya. Iya, Pak. Olehnya itu jadi begini, kadang kita tidak selalu menyebut, sering sekali saya ketemukan begini, kurangnya kesadaran, kurangnya pemahaman. Nah sebenarnya yang kita lihat itu, yang Anda lihat, yang Anda sebutkan tadi itu, coba akibat, coba sebutkan kata akibatnya dua tadi. Kunjungan ke puskesmas kurangnya kunjungan ini ibu hamil ke puskesmas, Pak, untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, lantas apalagi satu? Yang satu ada dua tadi. Ada dua tadi. Nah, sudahlah itu saja, satu itu saja gejala yang tertangkap. Dari gejala itu kita telusuri kenapa dia tidak datang. Nah, sehingga tadi pemahaman itu penyebab. Jadi sebenarnya ibu ini berangkat dari pengalaman selama ini, melihat mungkin dengan pendekatan dokumentasi dari sekian puluh ibu yang hamil di wilayah puskesmas ini, yang datang berdasarkan dokumen yang diperiksa, cuma sekian yang hadir. Ini kan gejala ini. Ini yang tertangkap. Nah setelah itu ditelusuri sebab. Penyebabnya macam-macam. Satu, pemahaman ibu sendiri dan keluarganya. Kedua, boleh jadi pengawasan dari pihak penyelenggara program. Yang ketiga, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat juga rendah. Dan seterusnya. Nah penyebab ini kalau hanya salah satunya yang mau diambil, nah inilah yang divalidasi selanjutnya. Memastikan satu yang dominan. Nah kalau sudah ketemu misalnya pemahaman yang jadi persoalan, atau pengawasan yang lemah, atau partisipasi tokoh masyarakat yang lain juga lemah, salah satu dipilih baru kita cari solusinya. Karena yang mau diterapi ini adalah penyebab. Jadi sebenarnya Ibu, isunya tadi itu rendahnya atau kurangnya kunjungan ibu hamil ke rendah. Ya. Jadi begini nanti. Kalau mau itu nilai isunya itu tinggi, harus di backup oleh data. Kalau mau nilainya tinggi. Karena kita tahu itu kriteria penilaian. Semua teman-teman mampu merumuskan isu, tapi belum tentu semua isunya di backup dengan data. Terutama isu yang terpilih, yang tervalidasi. Misalnya rendahnya kunjungan itu, kenapa
Kenapa Ibu Asriani? Asriani ya? Pak. Hah? Asnawati, Pak. Oh iya, Asnawati. Kenapa Ibu Asnawati berani mengatakan bahwa rendahnya kunjungan ibu hamil ke puskesmas? Apa yang membackup pernyataan itu? Nah, kalau ibu mampu menyiapkan datanya, nilainya lebih tinggi ketimbang sekedar mengatakan rendahnya, sekedar hanya menyampaikan isu tanpa di backup dengan data. Nilainya rendah itu. Tapi kalau di backup dengan data, maka nilainya tinggi. Cukup Anda berargumen bahwa menurut dokumen yang saya pelajari di puskesmas, dari sekian ibu yang terdaftar, ibu hamil kan sasarannya ini ya? Ibu hamil, Pak. Nah, dari sekian ibu hamil berapa sih yang selama ini aktif berkunjung? Sehingga kita berani mengatakan rendahnya kunjungan ibu hamil ke puskesmas. Itulah isu sesungguhnya, isu yang terpilih. Rendahnya itu. Nah, setelah ditelusuri sebabnya, salah satunya pengetahuan. Yang kedua, kerjasama antara pihak terkait. Yang ketiga, pengawasan dari petugas. Lemahnya pengawasan dari petugas. Nah, andaikan ibu validasi 3 penyebab ini ketemu satu, baru kita bisa menentukan intervensinya. Kalau belum tervalidasi 3 penyebab itu, masih sulit kita untuk menentukan intervensi. Karena setiap penyebab itu membutuhkan intervensi tersendiri. Jadi itu dulu dipastikan Ibu, mau intervensi ibu hamilnya supaya meningkatkan frekuensi kunjungannya. Itu kayak yang kira-kira, ini masih feeling ini. Ibu Asnawati. Halo. Ya, iya Pak. Nah, saya ulang sekali lagi supaya pemikirannya runut. Isu yang mewakili pelayanan publik adalah rendahnya frekuensi kunjungan ibu hamil ke kemana itu? Posyandu atau puskesmas? Puskesmas, Pak. Nah, ke puskesmas. Kalau mau ibu tinggi nilainya atas isu ini, carikan datanya. Yang gitu ya? Iya, Pak. Ya, oke. Seakan-akan kita berkesimpulan sudah ada data pendukungnya. Nah, rendahnya atau kurangnya frekuensi kunjungan ini disebabkan beberapa faktor penyebab. 1, pengetahuan ibu itu sendiri. Iya. Yang kedua, pengawasan petugas. Iya. Yang ketiga, partisipasi pihak terkait. Mungkin apa ya di sana di desa itu. Yang sebenarnya ikut bertanggung jawab mendorong kehadiran ibu di puskesmas. Kader, Pak. Mungkin kader. Kader. Ya, mungkin kadernya tidak maksimal bekerja, mungkin Iya, ya. Mungkin. Nah, di antara 3 kemungkinan penyebab ini, ibu dominannya kemana? Pengetahuan ibu hamil, Pak. Ya, hasil USG menunjuk bahwa penyebab dominannya adalah rendahnya pemahaman ibu tentang apa? Pentingnya kunjungan ke puskesmas itu ya? Bukan. Rendahnya anemia itu. Rendahnya pemahaman ibu tentang anemia. Nah, sekarang kita sudah tahu, ya kurang lebih Pak Agustiar tadi ini, lebih kurang kasusnya mirip, tapi kejadiannya di tempat yang berbeda, ya, dengan isu yang berbeda juga. Tapi sifat isunya kurang lebih sama, karena menyangkut pemahaman kan ini, rendahnya partisipasi. Nah, sekarang dalam rangka membangun hubungannya ibu ke puskesmas itu, kira-kira solusinya apa yang ada di pikirannya ibu? Solusinya, kalau yang kemarin kan Pak, biasanya kalau di kelas-kelas ibu hamil, mereka dikasih kayak pamflet atau begitu Pak, kurang ini, mereka kurang ini Pak. Jadi kayaknya lebih bagus inovasinya itu kayak bikin yang kayak Pak bilang tadi, video. Kayak menunjukkan bahwa makanan untuk bisa mencegah anemia itu seperti ini. Kasih di video-video begitu Pak. Baru kalau seandainya tidak dikonsumsi itu akibatnya seperti ini. Ditunjukkan kepada ibu hamilnya dengan cara itu Pak. Apakahnya lebih ini mereka kalau dengan gambar-gambar bergerak Pak. Kalau cuma foto-foto yang cuma di pamflet atau leaflet itu mereka kayak kurang ini Pak.
Ya, karena sudah bukan zaman, bikin pamflet itu cuma dia pakai kipas itu. Iya betul Pak. Kipas pulang. Misalnya dibagi-bagikan mereka buang atau dipakai Iya. anak-anak main pesawat-pesawat terbang. Ya, jadi begini, sama dengan Pak Agustiar tadi, cuman bedanya di kontennya. Kalau Pak Agustiar mungkin testimoni para tokoh tertentu untuk meyakinkan publik supaya ikut vaksin. Kalau Ibu mungkin lebih pada yang bersifat tutorial ya. Iya Pak. Nah, di situ jadi pendekatannya sama. Saya katakan tadi karena kasusnya isunya mirip soal tinggal istilah saja. Ada yang menggunakan partisipatif, ada bilang frekuensi kunjungan. Kalau Ibu memang lebih cenderung frekuensi kunjungan. Kalau ditanya penguji, lantas standarnya 1 bulan atau 6 bulan berapa kali kunjungan? Kan ada standarnya itu. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Jadi kelihatannya kehadiran mereka tidak semua sesuai dengan frekuensi itu yang distandarkan itu. Itulah gejala yang tertangkap. Setelah ditelusuri satu penyebabnya, salah satu di antara sekian penyebabnya, bahkan yang dominan adalah rendahnya pemahaman Ibu tentang anime, ya. Nah, maka muncullah judul peningkatan frekuensi kunjungan ibu hamil ke puskesmas melalui ini judul standar ini ya, judul standar saja. Kenapa pakai judul standar dulu? Supaya memudahkan alur berpikir. Jadi melalui, bisa juga berbasis, tapi boleh juga pakai judul keren saja. Judul kerennya misalnya begini. Kalau judul-judul keren ini memang harus dipikirkan dia, harus direnungkan dia. Saya kasih contoh begini caranya. Misalnya penanganan sampah ya. Agak sulit juga saya kalau di dunia medis. Jadi melalui titik-titik atau berbasis titik-titik. Nah, titik-titiknya itulah letaknya inovasi. Di situ letaknya alat yang atau cara yang bersifat inovatif yang Bapak dan Ibu temukan. Jadi upaya penelitian itu harus inovasi. Paham ini? Sampai di sini paham tidak? Ya. Paham ya? Ingat, di ujung titik-titik itu pasti inovasi. Penanganan sampah. Misalnya begini judulnya. Optimalisasi penanganan sampah melalui bank sampah. Nah, mana inovasinya? Bank sampah. Gimana Bank inovasinya? sampah, Pak. Bank sampah. Saya bikin lagi judul, optimalisasi penanganan sampah berbasis partisipasi pemulung. Jadi saya ulangi, optimalisasi penanganan sampah berbasis partisipasi pemulung. Nah, di mana inovasinya? Berbasis ini pemulung, Pak. Ya, partisipasi pemulung. Saya bikin judul lagi. Ini judul yang kedua tadi ya. Saya ulangi sekali lagi. Optimalisasi penanganan sampah berbasis titik-titik partisipasi pemulung. Maka inovasinya adalah membangun partisipasi pemulung ya. Ya, itu inovasinya. Saya bikin judul lain, ini judul kerennya. Begini bikin judul kerennya. Lingkungan bersih, pemulung berdaya. Nah, itu judul keren itu. Begitu caranya membuat itu. Padahal sama saja itu. Sama judul kedua tadi itu kan optimalisasi penanganan sampah berbasis partisipasi penyuluh. Kita bikin judul lain. Pemulung berdaya, lingkungan bersih. Sama itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi Bapak dan Ibu, kunjungannya masyarakat
kunjungan ibu hamil ke puskesmas meningkat melalui cara-cara ibu tadi, boleh dibuat judul lain yang seperti penanganan sampah tadi. Dan melahirkan judul-judul begini harus melalui proses pemikiran. Ada proses perenungan. Kira-kira bagusnya diletakkan bagaimana ini judul ini supaya menarik membaca. Nah, judul yang tadi berbasis melalui itu tidak lebih sekedar memperjelas alur fikir. Belum tentu itu judul kita gunakan nanti. Supaya alur fikir kita kelihatan antara isu dengan alat. Antara gejala yang mau diselesaikan dengan alat yang dipakai. Kira-kira begitu. Selanjutnya ada masukan untuk Ibu Anu, silakan. Kira-kira bagaimana ini Ibu Asnawati tadi? Pak, izin bertanya Pak. Berarti judulnya enggak harus optimalisasi Pak ya? Oh tidak. Ada harus judul. Inovasi yang saya cerita tadi di Anu itu di mana? Di Kulon Progo itu kan keluar bersamaan. Mana judulnya? Apa ini judulnya? Ternyata setelah dibaca, oh ini. Jadi tidak harus, itu judul keren namanya. Judul keren memancing perhatian publik untuk membaca. Kalau kita pajang di perpustakaan, orang tertarik. Apa maksudnya judulnya? Setelah dibaca, oh ini. Jadi judul itu tidak harus optimalisasi, enggak lah. Anda tahu artinya optimalisasi itu apa itu? Apa optimalisasi? Anda yang bisa sampaikan apa itu optimalisasi? Optimalisasi itu Bapak Ibu tanya dengan orang ekonomi. Orang ekonomi itu kan paling yang terbaik Pak, bukan. Apa? Optimalisasi bukan yang terbaik Pak. Makanya kalau di ekonomi itu ada kurva. Tahu kurva? Tahu kurva? Yang berbentuk begini. Jadi berbentuk begini kurva itu. Kurva. Serak baru begini. Dia apa? Nah, kurva itu di bagian dasarnya itu namanya penumbuhan. Bagian tengahnya peningkatan. Bagian ujungnya optimalisasi. Optimalisasi itu tinggal dorong sedikit. Bukan pekerjaan yang berat optimalisasi. Yang berat itu penumbuhan. Setelah dia tumbuh ditingkatkan. Setelah bagus peningkatannya tinggal didorong sedikit, terjadilah optimalisasi. Nah, kita kan cenderung salah sedikit optimalisasi. Begitu ditanya penguji kita juga bingung sendiri, apa itu optimalisasi itu? Padahal tinggal ada, sudah tinggal penyempurnaan saja optimalisasi. Yang kerja beratnya itu menumbuhkan. Setelah dia tumbuh kita tingkatkan. Setelah dia meningkat baru didorong sedikit. Jadi terjadilah optimalisasi. Jadi apakah judul itu harus optimalisasi? Ya tidak. Nah, pakai judul-judul keren. Pakai judul-judul yang baru orang dengar. Keren kedengarannya. Misalnya begini. Apa istilah-istilah lokal yang lagi keren di Banggai Laut? Coba kata. Apa ada istilah-istilah di kalangan anak-anak milenial ke apa? Agak keren lah. Apa kira-kira? Coba. Kami tinggal di Banggai Laut, bagaimana caranya? Apa istilah lagi-lagi populer di situ? Yang akrab di telinganya orang banyak? Bagus kalau bahasa daerah yang bisa Nah, itu saja singkatan, itu dari pakai judulnya, sesuaikan singkatannya. Soal singkatan ini kan bisa di Morowali itu ada istilah lokal di sana yang cukup top di hari-hari masyarakat sebut CIE. Tidak tahu apa artinya. CIE. Ya, dia tinggal cari sistem informasi dan evaluasi.
Karena kalau di Banggai Laut ada yang populer begitu, populer di telinga publik, nah itu saja jadikan judul. Tinggal dicarikan kepanjangannya yang pas. Ini pekerjaannya juga berat-berat ringan. Kalau betul-betul mau populer. Tapi kalau mau standar itu saja. Upaya peningkatan ini melalui ini. Sudah selesai. Itu judul standar sudah itu. Sudah itu judul yang standar. Dan tidak menyalahi. Malah itu lebih karena orang melihat bungkusannya langsung bisa dia tebak isinya. Oh pasti ini isinya. Karena sudah kelihatan itu. Peningkatan titik-titik melalui titik-titik. Ya, gitu. Nah, kalau tahu ditambah melalui titik-titik berbasis ini. Jadi dia melalui penyuluhan, tetapi penyuluhan itu menggunakan IT. Berbasis IT. Dari judul kita sudah bisa tebak. Isinya sekitar ini. Baik. Kita ini kan sampai jam berapa kita ini? Oh, setengah 3 ya. 14.30. Boleh yang lain silakan. Atau masih ada yang memberi masukan ke Ibu Asnawati, silakan. Izin bertanya, Pak. Nursila. Ya, Nursila, bagaimana Ibu? Tadi sesuai judulnya tadi kalau dirubah berarti kurangnya optimalisasi atau rendahnya frekuensi kunjungan ibu hamil di puskesmas, Pak ya. Itu bukan judul, isu. Isunya, Pak. Ya. Jadi tadi gagasannya atau dilihat dari penyebabnya itu memberikan video terhadap ibu-ibu hamil yang datang. Yang saya tanya, Pak, kan ini pasien datang ke puskesmas, Pak ya. Jadi kalau pasiennya menumpuk, kira-kira ada gagasannya itu berikan video, ada jeda waktunya kalau macam takutnya kalau diberikan video dengan durasi yang agak lama, takutnya pasien di belakang menumpuk, Pak. Jadi tidak optimalisasi. Jadi begini. Nah, jadi pertama nanti Ibu Anu yang menjawab ini, Ibu Asnawati. Cuma saya klarifikasi dulu. Isunya itu rendahnya frekuensi kunjungan ibu ke puskesmas. Ibu hamil maksudnya ya. Kenapa? Ditemukan penyebabnya dia kurang paham tentang anemia. Nah, dalam rangka memahamkan anemia itu dibuatlah gagasan yang inovatif. Nah, konkretnya melalui penyebarluasan video tadi. Oke? Ya, Pak. Itu clear ya? Supaya tidak ya. Nah, ternyata di luar dugaan ketika video ini dipublisir, kemudian di masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas itu meningkat partisipasinya. Terjadi over capacity. Jadi kunjungannya orang itu menjadi Menjadi 2 sampai 3 kali lipat. Nah, bagaimana ini, Ibu Asnawati? Bagaimana menjelaskan ini? Kalau penguji bertanya. Kalau over dia, Pak, dibuatkan kelas ibu hamil, Pak. Apa itu? Dibuatkan kelas ibu hamil. Baru kita jelaskan dengan video atau lewat ini. Ya. Sambil memanggil kadar-kadarnya juga, Pak. Berarti ada juga perbaikan dari sisi pelayanan ya, dari sisi penambahan tenaga. Jadi kan begini. Disinilah pentingnya menggunakan data itu. Misalnya begini datanya. Ibu hamil itu yang ada di wilayah puskesmasnya ibu, ini contoh saja 10 orang. 10 orang ya. Di wilayah kerja itu. Standar kunjungan 1 minggu 2 kali. Nah, ternyata dari 10 orang ini yang berkunjung yang aktif menurut dokumen yang ada cuma 3 orang. Maka berani Ibu mengatakan rendahnya frekuensi kunjungan.
atau jumlah orang yang berkunjung ke puskesmas. Nah, kalau terjadi peningkatan, perbaikan karena gara-gara informasi ini paling naik tambah sampai 10 juga. Anda akan melebihi kapasitas. Kan kita sudah tahu, orang hamil kan sekian, berarti kemampuan petugas sudah ditahu. Yang mengakomodir ini kalau memaksimal porsi untuk melayani 10 orang. Karena data yang ada 10 orang untuk bulan ini. 10 orang tapi yang datang cuma 5, maksimal 5. Maka ada 5 yang menjadi masalah. Ketika penyuluhan ini berhasil melalui video tadi, maka terjadi peningkatan kesadaran 2 kali lipat. Maka jumlah orang berkunjung itu kan kita sudah tahu. Sudah ada datanya. Kan sudah ada data awalnya ada 10 orang. Hanya yang bermasalah 5 orang. Kalau dia kembali normal ya tidak akan mempengaruhi pelayanan. Tidak mempengaruhi jumlah tenaga, tidak mempengaruhi luas ruangan. Kecuali Anda tidak tahu berapa jumlah orang yang harus berkunjung ke puskesmas yang kasus hamil. Kecuali Anda berspekulasi, maka disitulah pentingnya data itu. Maka isu yang di backup dengan data lebih tinggi nilainya di hadapan penguji dibanding isu tanpa data. Jadi rendah nilainya itu. Biar Anda bikin rendahnya ini, kurangnya ini, lemahnya ini. Begitu ditanya datanya tidak ada. Tetap itu dianggap sebuah isu karena pengalaman, karena ibu mengalami, bapak dan ibu mengalami itu. Tetap diakui sebagai isu, tetapi nilainya berbeda. Karena ada indikator penilaian. Jadi kalau seandainya Ibu Nursila yang bertanya tadi sebagai penguji, maka saya kira jawabannya kita kembali ke data. Tidak ada keraguan, biar terjadi tidak akan terjadi over. Karena kita sudah paham bahwa data yang ada sekian orang dilayani per bulan. Cuma persoalannya karena rendah kunjungan, rendah frekuensi kunjungan, maka yang hadir itu selama ini menurut data tidak lebih dari 7 orang, antara 4 sampai 7. Nah, kalau seandainya kesadaran meningkat ya nambah 3. Menjadi 10. Kira-kira begitu kalau menurut saya. Ada yang lain silakan. Pak, begini Pak. Kan tadi ke puskesmas yang saya maksudnya itu ibu-ibu hamil ini kan ada posyandu Pak, begitu. Jadi apa kalau tinggi dia di posyandu, otomatis tinggi juga tinggi dia di posyandu kunjungannya, otomatis rendah dia di kunjungan di puskesmas karena Pak, karena tiap bulan ada posyandu. Jadi masyarakat itu untuk ke puskesmas tidak. Karena sudah ketemu di posyandu. Tetap rendah di kunjungan puskesmas, Pak. Oh ya. Tinggal dipilih. Kalau memang kasus di Ibu Asnawati ini menggunakan pola yang sama dengan Ibu, kalau sudah ke posyandu tidak usah ke puskesmas, ya nanti dicoba. Berarti kunjungannya itu bukan puskesmas, posyandu. Kalau kasus yang sama, kalau kasusnya sama dengan Ibu Nursila, ya. Siapa tahu perlakuan di wilayah kesehatannya Ibu Asnawati beda. Tidak melalui posyandu tapi ke puskesmas sehingga ukurannya puskesmas. Jadi kalau memang seperti itu supaya tidak terjadi nanti salah ini rendahnya kunjungan ke puskesmas tetapi dia aktif di posyandu. Kan posyandu itu perpanjangan tangan dari puskesmas. Iya, Pak. Kan gitu ya. Pemahaman saya begitu. Namun demikian mungkin Ibu Asnawati bisa menjelaskan ini. Bagaimana ini? Artinya betul sih Pak yang dibilang Ibu Nursila memang kebanyakan begitu Pak, apalagi yang dari yang cakupan wilayah kerja saya kayak misalkan tempatnya jauh, aksesnya setengah mati. Jadi ibu hamil kadang lebih banyak datang ke posyandu Pak. Jadi saya tadi kan ambil isunya tentang Bapak bilang isunya kan rendahnya frekuensi kunjungan ibu hamil ke puskesmas. Nah, ketika dilihat data-datanya semua itu Pak dari posyandu, dari puskesmas, akhirnya ambil ini tadi yang rendahnya pemahaman ibu tentang anemia. Nah, kalau untuk saya mau solusinya itu, saya rencana bikinnya di kelas ibu hamil, Pak. Dengan Bapak bilang tadi, dengan cara mendeteksi data-data ibu hamil itu berapa sebenarnya.
Oh, berarti bukan kunjungan ke puskesmasnya yang bermasalah ya, bukan ya? Iya, Kak. Kan tadi saya ambil judulnya, Pak. Ya. Rendahnya pemahaman ibu hamil tentang anemia, Pak. Nah, sekarang begini. Kalau rendah pemahamannya itu berakibat apa itu? Apa akibatnya? Rendahnya pemahaman, Pak. Iya. Iya, kalau rendahnya pemahaman ibu tentang anemia, akibatnya nanti itu, Pak, ketika ada apa sampai bisa kita rujuk pasiennya, ibu hamil terujuk pasiennya dengan kasus anemia itu, Pak. Bisa mengakibatkan lahir prematur. Sebenarnya isunya tingginya kasus anemia. Iya, Pak. Tingginya kasus anemia. Itu isunya. Iya, karena kalau Penyebabnya pemahaman rendahnya itu pemahaman ini, tentang anemia. Jadi menggunakan alat ini dia menggunakan pendekatan kausaliti dia, sebab akibat. Jadi pahami betul itu. Salah Anda merumuskan isu, maka akan salah semua nanti ke bawah itu. Dengan memahami itu penjelasannya Ibu, maka saya menyimpulkan bahwa isunya itu sebenarnya tingginya kasus anemia. Itu persoalannya. Kenapa dia tinggi ditelusuri, salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman. Iya. Bagaimana dia supaya memahami, buatlah kelas ibu-ibu tadi itu sudah konek ya. Ya, jadi peningkatan upaya pencegahan ya. Kalau mau tinggi itu upaya pengendalian atau pencegahan kasus anemia melalui peningkatan pemahaman anemia berbasis kelas ibu hamil. Jadi boleh juga langsung saja pengendalian kasus anemia atau penurunan atau pencegahan kasus anemia melalui kelas ibu hamil, berbasis kelas ibu hamil. Jadi di kelas ibu hamil itu yang mencegah itu. Oke? Boleh. Berarti bisa, maksudnya pasti kelas ibu hamil, saya kasih cara metodenya yang terbaru toh, Pak. Kalau yang biasa-biasanya kan kadang cuma pakai leaflet, pamflet begitu, Pak. Tapi tidak melalui kelas ibu hamil tetap juga ada berbasis IT. IT. Jadi pembelajarannya nanti berbasis IT, tidak lagi konvensional dikumpul di kelas baru diceramai. Enggak lagi. Sebarkan video saja. Tutorial yang menarik. Ibu anemia adalah, jadi lagi anemia baru di situ cuma definisi. Malas lagi orang nonton. Bagaimana yang kreatif itu supaya dia paham itu anemia? Ini anemia ini akibatnya kalau tidak dicegah. Nah, kira-kira begitu. Kalau dia paham betapa pentingnya mencegah itu, maka bagaimana caranya? Nah, jadi sambungan videonya itu menarik, walaupun durasinya tidak terlalu lama. Durasinya mungkin 3 menit saja. 3 menit, 1 menit perkenalan itu, 2 menit bahayanya, menit ketiga mencegahnya. Nah, udah sebarkan. Menarik dia, background-nya menarik, nuansa lokalnya. Nuansa lokal itu membuat orang tertarik. Karena ini kan disebarkan di sekitar wilayah puskesmas. Ambillah background yang bernuansa lokal. Saya kira begitu ya. Sementara itu, karena Bapak dan Ibu nanti ada coach-nya masing-masing. Ada coach-nya masing-masing untuk tempat berkonsultasi. Kemudian didampingi oleh mentor. Oke. Untuk sementara Ibu Asnawati kita cukupkan ya. Gambarannya sudah ada, bukan kunjungan ke puskesmas. Tetapi masalahnya adalah tingginya kasus anemia. Silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Siapa? Ya, siap. Silakan yang lain. Oke, yang lain. Siapa yang menyampaikan isunya? Minimal 3. Nanti kita luruskan bersama kalau memang perlu diluruskan.
Silakan yang lain. Saya Pak, boleh Pak. Boleh. Silakan. Tapi ini masih belum Pak, maksudnya belum pasti begitu Pak. Ya, penting isunya saja dulu, isunya. Iya. Kalau yang dari WOG Pak, mungkin kayak tidak maksimalnya koordinasi terkait oplosan antar perawat jaga persif pada pasien di ruangan perawatan. Itu yang koordinasi antara siapa dan siapa tadi itu? Tidak maksimalnya koordinasi terkait oplosan antar perawat jaga persif. Tunggu dulu, antar perawat jaga dengan perawat jaga itu? Iya Pak. Oh, tidak masuk WOG itu Pak. Oh tidak. Tidak masuk WOG. Antara perawat jaga dengan perawat jaga ya? Artinya oplosan antara yang jaga malam dengan yang jaga pagi begitu? Iya Pak. Oh, tidak masuk WOG itu. Tidak masuk dia. Kalau yang ini Pak, belum adanya koordinasi antara penjaga satpam rumah sakit dengan satpam di unit yang lain. Jadi sama-sama satpam, tapi dia ditempatkan di unit yang lain, sehingga terjadi kecolongan di puskesmas atau di rumah sakit itu, karena itu lemahnya koordinasi itu. Kalau antar petugas, ya tidak termasuk itu, tidak masuk WOG dia. berarti masuk di manajemen Pak. Ya, Masuk di manajemen Pak. ASN dia, manajemen ASN dia. Ya, Jadi Pak, manajemen ASN dia. Kalau yang manajemen Pak, rencana yang saya mau angkat itu Pak, ketidakakuratan perawat dalam pemberian terapi pada pasien di ruangan perawatan. Ulangi sekali lagi. Ini untuk yang ketidakakuratan perawat dalam pemberian terapi pada pasien di ruangan perawatan. Mohon maaf ya, mungkin apanya yang tidak akurat itu? Biasa ini Pak apa? Salah pasien begitu Pak. Bagaimana kata-katanya Pak? Maksudnya dia salah pasien, terapi yang seharusnya diberikan pada pasien yang satu, tapi salah diberikan pada pasien yang satu, begitu Pak? Oh, kayaknya. Apa rendahnya kecermatan ketelitian apa kecermatan rendahnya ketelitian atau kecermatan petugas atau belum optimalnya atau belum maksimalnya coba kata diulangi sekali lagi, mohon maaf. Jadi ketidakakuratan perawat dalam pemberian terapi ke pasien di ruangan perawatan. Jangan pakai kata tidak gitu. Kalau tidak itu sama sekali belum akuratnya terapi, yang belum akuratnya tindakan medis yang dilakukan petugas terhadap pasien. Kira-kira begitu barangkali ya? Oh iya Pak, belum akuratnya. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan ini. Karena ini pengalaman, berarti pernah Anda lihat, pernah Anda dengar, atau pernah Anda alami. Karena belum akuratnya tindakan medis petugas terhadap pasien ya. Begitu ya? Iya Pak. Hati-hati ya. Nanti Pak Mentor keberatan. Pak Mentor merasa Komil ini Pak, kalau terkait itu ini manajemen Pak, ASN boleh. Yang satunya? Yang satunya
ketidakdisiplinan perawat terhadap aturan jam oplosan jaga di ruangan perawatan. Ya, kurang disiplin saja. Ya, ketidak semua. Tidak itu berarti tidak sama sekali. Kalau kurang ya. Oh iya Pak. Berarti kurang disiplinnya perawat. Halo. Sebentar Pak. Waalaikumsalam. Pak. Seragam. Pakai kasus yang oplosan dari IGD ke perawatan, Dam. Bagaimana kalau yang itu? Yang kemarin lupa di rapid. Kalau itu dari dokter. Itu karena instruksi dokter yang menyarankan, karena terapi kan dokter yang bisa sih itu ya oke. Kalau itu kan dari dokter yang menyarankan itu. Boleh itu BOG itu. Kan beda profesi. Kalau sesama petugas juga berarti masih ASN deh. Tapi kan dia punya ini kan pasien toh juga. Apa dia punya Dengan lembaga, Dam. apa lembaga? Lembaga misalkan yang di desa kah? Atau tokoh masyarakat kah? Jarang kalau rumah Iya, sakit. kecuali tapi Nggak sekarang bisa, berarti bukan saya rasa- puskesmas. Saya rasa yang bisa, berarti yang salah ini yang salah ini petugas. Mungkin Berarti dia masih masuk manajemen ASN. Manajemen ASN dia. manajemen ASN memang. Bagaimana? Ayo. Bukan bisa, yang penting beda profesi. Kayak perawat dengan Ke dinas. Bisa. Boleh. Ke dinas. Ke mana? Kalau dinas apa? Katanya WOG lembaga. Tapi kalau Iya, dinas, kalau orang di petugas puskesmas kan di bawahnya dinas. Perawat. Kalau perawat sama-sama atau sama saja ASN. Iya, bukan WOG, itu manajemen ASN. Kalau WOG di puskesmas itu kayak kapal puskes, KTUK, bidan desa. Kalau WOG ke puskesmas itu kayak kita mau sebar jadwal ke desa-desa, bekerja sama desa. Aparat desa. Sama lintas sektor, begitu dan. Baik. Jadi BOG-nya itu begini. Harus dia keluar dari wilayah kewenangan langsung. Kalau atasan dengan bawahan bukan WOG itu. Nah, yang betul tadi itu aparat desa, betul itu. Jadi WOG itu yang sifatnya hanya bisa dilakukan dengan cara koordinasi, bukan instruksi. Kalau atasan dengan bawahan, instruksi. Nah, jadi kalau WOG itu misalnya posisi yang kader itu WOG itu, Pak. Karena dia orang yang non organik. Jadi begitu ya, WOG itu pastikan itu burung. Kalau WOG itu dipastikan dia bukan di bawah kendalinya kita sepenuhnya. Sehingga membutuhkan koordinasi. Bukan instruksi, bukan perintah. Jadi gitu ciri-cirinya itu. Ciri-ciri WOG. Nah, kalau tadi Pak siapa tadi? Pak siapa? Pak siapa tadi? Pak Sadam. Saya, Pak. Nah, ya, isu yang kedua tadi apa itu? Kita coba. Isu yang kedua itu? Yang manajemen ASN, Pak. Yang... Ya.
belum disiplinnya perawat terhadap aturan jam oplosan jaga di ruangan perawatan, Pak. Oh ya. Belum bagaimana merumuskan ini belum disiplin atau rendahnya disiplin petugas jaga, begitu saja. Nggak usah dipertegas deh, nanti ditanya apa maksudnya. Oh iya. Rendahnya disiplin petugas jaga. Petugas jaga apa ini? Ruangan apa? Ruangan, Pak. Nah, petugas ruangan. Rendahnya disiplin petugas jaga ruangan, bukan ketidakdisiplinan. Kalau kata tidak itu menunjukkan tidak ada sama sekali. Kalau belum sudah ada tapi masih perlu jadi belum disiplin atau kurangnya. Kalau kurang itu berarti sudah ada sebagian kecil. Jadi kurangnya kedisiplinan petugas jaga pada ruang titik-titik. Oke, itu manajemen ASN itu. Karena menunjuk pada isu petugas. Nah, yang berikutnya? Cuma itu, Pak. 3 itu, Pak. Oh, yang ketiga sudah tadi itu. Yang kedua apa? Dan kedua itu belum akurat perawat dalam pemberian terapi pada pasien di ruangan perawatan. Ini tadi yang bingung, Pak. Kata-katanya bagaimana yang macam salah pasien dalam pemberian terapi, Pak. Coba kamu kasih contoh itu kasusnya. Contohnya biasanya ada obat atau terapi injeksi yang dikasih seharusnya sama pasien Adi, tapi dikasihnya sama pasien misalnya Yuda begitu, Pak. Oh, begitu. Atau biasanya juga karena namanya sama-sama Adi, Pak. Tapi seharusnya Adi yang satu, tapi dikasih sama Adi yang satu, begitu, Pak. Iya. Berarti ini ya, rendahnya ketelitian. Jadi itu sebenarnya bukan, kalau kita bicara terapi, itu konsekuensi langsungnya itu kalau terapi ya, berarti terapi itu kan kaitannya dengan kompetensi keilmuan itu. Tapi itu bukan. Itu kan hanya soal soal karena lemahnya, karena belum sistemnya yang salah itu sebenarnya. Sistem. Kalau disampaikan itu kemampuan petugas dalam terapi itu yang kurang, wah itu konsekuensinya itu di disiplin ilmunya orang itu. Tapi ini sebenarnya terjadinya kelalaian itu, obatnya harusnya ke si A kepada si B, lebih pada sistem. Penataan sistemnya itu yang belum maksimal. Penataan sistem. Makanya tadi orang yang bersama namanya bisa tertukar obatnya. Kan sistem yang salah. Belum tertata sistemnya secara maksimal untuk memastikan ini penyebaran obat secara tepat. Penyebaran obatnya yang salah berikan atau resepnya? Obatnya maksudnya pasiennya yang salah, Pak. Kalau obatnya tidak salah, Pak. Oh. Pasiennya yang salah. Pak, salahnya bagaimana? Maksudnya misalnya ada obat dikasihnya paracetamol untuk pasien A, tapi dikasihnya pada pasien B. Nah itulah, karena obatnya yang salah. Nah, yang salah alamat kepada orang. Berarti ini cuma sistem ini. Sistem katalognya yang perlu diperbaiki. Apakah dia, jadi sistem anunya bukan kompetensinya orang yang bermasalah, kompetensi teknisnya ya, bukan kompetensi dia sebagai aparat, sebagai perawat yang salah, tidak. Kompetensinya sebagai perawat sudah betul. Cuma sistem dan mekanisme pembagian itu yang tidak terbangun dengan baik. Kalau menurut saya, andai kan ada sistem, orang pasien yang masuk jam sekian, begini cara anunya, masih masuk jam sekian, apalagi sudah beda tanggal. Harusnya sistem pembukuannya itu jelas. Harus jelas.
Jadi bukan kemampuan, bukan kompetensi teknisnya. Kalau kompetensi teknisnya, posisi dia sebagai perawat yang kita persoalkan. Tapi itu sudah benar, sudah kompeten dia itu. Cuma ketika membagi obat, karena membagi ini kan soal sistem kan ini. Soal pengaturan kan ini, soal pengaturan. Bagaimana membagi supaya jangan salah. Nah, tentu ya salah satu mungkin pendekatan waktunya orang masuk. Kan sudah harus beda itu. Orang masuk tanggal 1 dengan tanggal 3 beda. Walaupun namanya mereka 3 itu sama, kalau tata kelolanya benar, pasti bisa dia pisahkan. Biar nama umurnya juga sama. Jadi yang salah itu bukan tenaganya. Sistem dalam rangka tata cara atau sistem atau mekanisme pembagian atau pendistribusian obat dari petugas ke pasien, itu yang belum maksimal. Belum maksimalnya tata kelola pendistribusian obat dari perawat ke pasien. Karena terjadi kesalahan. Berarti itu masuk di SOP bisa ya, Pak? Masuk bisa WOG, bisa WOG. Karena sistem itu akan mengcover beberapa orang di dalamnya. Mulai dari pasien, petugas, bahkan itu boleh terkait dari apotek, bisa terkait semua itu. Coba buat kata sistem. Kalau itu Anda tata jauh lebih urgent menurut saya ya. Sebagai petugas Anda optimalisasi pendistribusian obat dari pasien ke ini melalui penataan tata kelola. Itu lebih menantang saya kira itu. Itu lebih bagus kalau itu ditata. Buatlah temukan, pikirkan baik-baik bagaimana mencegah ini. Bila perlu pakai sistem berlapis, kan gitu ya. Buku 1, buku 2, kalau dia manual. Apalagi kalau dia sudah sistem digital. Sudah komputerisasi. Tidak mungkin lagi salah, tinggal buka data si anu tak. Semakin teliti. Menggunakan buku-buku berlapis juga bisa. Yang penting prinsipnya cegah itu. Malah isu itu asas manfaatnya tinggi. Jadi belum optimalnya tata kelola pendistribusian obat dari perawat ke pasien. Kenapa begitu ya? Persoalannya karena belum ada harus berani kita katakan bahwa tata kelola yang ada sekarang tidak menjangkau semua itu tidak menjangkau apa istilahnya? Tidak menjangkau seluruh subsistem. Kan sub-sub itu ya, perawat ada, kemudian apotek, kemudian obat, kemudian pasien. Lebih baik itu dimaksimalkan penanganannya. Kalau saya cost-nya nanti dipikirkan lebih tajam, dirumus-rumuskan ulang supaya lebih tajam ya. Itu bisa masuk isu WOG menurut saya. Belum tentu kalau menurut coach yang lain ya, menurut penguji juga belum tentu. Saya meyakini itu karena ada keterlibatan pihak mulai dari apotek sebenarnya itu dibuatkan mekanisme. Kan itu obat itu keluarkan dari resep ya, kalau tidak salah ya. Dari resep ya. Resep kemudian apakah selama ini ke petugas atau ke pasien? Nah, setelah itu ke apotek. Apakah apotek ini masih dipegang oleh petugas atau sudah keluarga pasien? Nah, dari apotek kembali ke petugas misalnya. Nah, dari petugas terus ke pasien. Nah, coba dicari titik lemahnya sehingga terjadi dualisme, terjadi kekeliruan dalam pendistribusian. Pasti ditemukan. Oh, ini yang perlu ditambah 1 titik. Sebelum ke sana, masa dulu di buku 1 ini. Ini kontrol terakhir. Jadi ada penambahan di situ atau pengurangan.
boleh jadi pengurangan. Atau merubah mekanisme itu. Mekanisme yang saya cerita tadi. Andaikan begitu keadaan sekarang. Ini kan saya hanya berandai-andai. Teman-teman lebih tahu itu fakta lapangan. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Ya, WOG itu bisa antar kita dari perawat, kolaboratif antara kita perawat dengan nakes lain kayak petugas laboratorium, petugas Oh. apotik. sangat bagus. Sangat bagus. Itu WOG bisa. Bisa itu. Karena orang apotek itu di luar kendalinya ibu. Tidak bisa ibu perintah. Berarti yang penting jangan sesama perawat, Pak. Tidak begini. Kalau di bawah perintahnya ibu, tidak usah WOG, diperintah saja. Karena WOG itu resikonya koordinasi. Koordinasi itu menunjukkan bahwa kita selevel. Atau boleh jadi dia lebih tinggi dari kita. Kalau perawat tapi beda ruangan, Pak. Perawat beda ruangan. Jadi ini berbeda pendapat orangnya. Teman-teman saya yang lain mengatakan itu kolaborasi. Kalau saya itu bukan kolaborasi karena sama levelnya. Kalau di luar itu apotek itu jelas di luar kewenangan ibu memerintah apotek. Pasti harus koordinasi. Koordinasi itu ya kira-kira minta tolong Pak. Kalau bawahan diperintah. Kalau ibu perawat sama perawat, kalau menurut saya ini kan kolaborasi itu WOG itu antar lembaga dia, antar unit, bukan antar person. Karena ini kan hanya antara perawat dengan perawat, hanya dia berbeda ruangan. Jadi menurut saya ini bukan WOG. Tetapi kalau antar ibu dengan petugas sanitasi, itu kolaborasi itu, WOG. Antar ibu dengan pengamanan satpam, nah itu kolaborasi. Antar ibu dengan apotik, nah kolaborasi itu, WOG itu. Tapi antara petugas A dengan petugas B, hanya karena dia dipisahkan ruangan, tidak lantas kalau hubungan mereka ini disebut WOG. Itu pahamnya saya. Boleh jadi kalau ibu nanti sudah ada coachnya, berbeda juga paham, bisa berbeda. Karena ada juga orang yang di internal itu mengatakan bahwa itu koordinasi. Kalau saya prinsipnya, sepanjang orang itu tidak bisa kita perintah, bukan tidak bisa diperintah karena unsur pribadi, segan, bukan. Karena ada batas-batas kewenangan dikaitkan dengan posisi kita sebagai PNS. Nah, kalau kepala seksi tidak mungkin dia kerja kolaborasi dengan stafnya. Bukan kolaborasi itu. Karena dia di bawah perintah. Kalau dia melawan perintah ada konsekuensi. Nah, yang koordinasi ini orang yang tidak bisa kita perintah. Maka perlu dibangun koordinasi. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya katakan begini ya. Kalau Bapak dan Ibu berhubungan dengan orang selevel ya, tapi atas nama lembaga atau unit bekerjanya Ibu, itu namanya koordinasi. Kalau ke atas, konsultasi. Kalau ke bawah, instruksi. Yang instruksi tidak masuk WOG. Yang terpisah secara kelembagaan, yang tidak bisa kita perintah, kemudian kita ajak kerjasama, itu hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan berkoordinasi. Itu baru WOG. Pak. Ya. Pak, terkait judulku tadi, Pak. Kalau kayak ini, Pak, macam saya kan rencana mau ambil ini masalahnya adalah kelalaian perawat, Pak. Jadi ini salahnya bukan pada sistem, Pak. Sistemnya sudah betul, Pak. Sistem sudah ada, SOP sudah betul. Ini salahnya, Pak,
pada saat pemberiannya, Pak. Maksudnya setelah obat ini sudah siap, sudah mau distribusi begitu, maksudnya obatnya kan, tapi ini salah saat pemberiannya saja, Pak. Macam pas sudah di ruangan pemberiannya, Pak, bukan yang pas yang sebelumnya, Pak. Jadi pada ini kan biasa karena kan obatnya kan jam 3 malam. Pak, contoh Pak, misalnya obat kan jam 3 malam. Nah, terus ini perawatnya ini sudah 5 malam tidak tidur, Pak. Jadi pada saat pemberian obatnya itu dia keliru. Begitu, Pak. Biasanya itu yang sering terjadi, Pak. Jadi macam obatnya ini pada tuan ini, tapi dikasih sama tuan ini karena mungkin bersebelahan tempat tidurnya, Pak. Begitu, Pak. Ini salahnya bukan pada. Jadi begini, yang pertama, saya khawatir jangan cuma satu kasus. Aduh, kemudian kita menyimpulkan begitu. Nanti kan ini kan yang dipertaruhkan nama lembaga kan ini. Dan itu fatal itu. Fatal kalau publik tahu. Tapi kalau memang berulang ya harus. Berarti peningkatan kedisiplinan saja. Asal berulang, Pak, ya, jangan cuma 1-2 kasus kemudian Anda ekspos itu akan mencederai lembaga. Kalau hanya 1-2 kasus jangan. Bisa saja itu terjadi karena kelelahan, bisa. Manusiawi. Kalau terkait buktinya, Pak, apakah harus diambil dari tempatnya orang atau boleh dari tempat-tempat lain, Pak? Macam misalnya kasus di rumah sakit ini. Karena tidak, di tempat tugasnya Bapak, di kewenangannya Bapak. Jangan ambil di rumah sakit lain. Oh iya, Pak. Karena kejadian di rumah sakit lain tidak bisa Anda perbaiki. Di luar kewenangannya Bapak. Macam kalau kayak kasus fatalnya begitu, Pak. Sebagai contoh, kasus fatal begitu. Mati keluar. Ada.